Yang kedua ini mirip kembang kantil, namanya apa? Sekar Wijaya. Jadi Sekar Wijaya Kusuma. Jadi ini melambang kembang yang masih kuncup. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pusaka TV. Kali ini Pusaka TV mau mereview sebuah pusaka yang kecil tapi banyak fungsinya. Sebuah benda hanyalah sebuah perantara, semua adalah Allah yang menentukan. Kekurangan, kekhilafan milik kita semua, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sebangsa dan setanah air, lain bangsa dan lain tanah air. Kali ini saya mau menerangkan sebilah pusaka yang kecil. Ini kalau dilihat dari pusakanya sangat kecil banget. Ini hasil tarikan dari sebuah makam tempat. Jadi dulunya itu beliau adalah orang sesepuh yang menjadi sesepuh tempatnya di desa Serowot, Banyumas. Dulunya ini seorang pawang kuda lumping yang sangat luar biasa. Dan di makamnya itu terdapat keris yang berwujud kecil, cundrik, dan berpamor naga. Ini kalau keris besar itu bernama keris Nogo Sosro. Itu kalau besar, kalau kecil kayak gini cundrik ya. Jadi keris tersebut kelihatan sekali kalau dari bahannya itu bahan sudah lama ya, karena ini sebenarnya kuningan, tapi kuningannya sudah tertutup kayak jenis bekas tanah dan sangat lama sekali. Kalau untuk fungsinya ini belum mendapatkan suatu ilham atau suatu petunjuk. Jadi cuman ditarik, setelah ditarik, oh ini ternyata wujudnya seperti ini. Kemudian kembali ke pusaka yang kedua atau jimat. Yang kedua ini mirip kembang kantil, namanya apa? Sekar Wijaya. Jadi Sekar Wijaya Kusuma. Jadi ini melambang kembang yang masih kuncup tapi berpamor atau berajah Arab. Jadi dulunya yang punya ini, yang membuat ini itu jelas orang Islam karena punya rajahan-rajahan Arab. Dan kalau ini sudah mempunyai petunjuk bahwa saya artikan dulu, kalau namanya kan sekar itu adalah kembang, bunga. Terus kantil, mirip sebuah kantil itu kantil itu ibaratnya kantil marang Gusti ingkang Maha Agung. Kantil hati kita, kantil marang Allah. Jadi ingat akan ciptaan Tuhan, ingat akan keagungan Allah. Jadi contoh kalau dari kembang itu kan fungsinya banyak. Ya, apa artinya? Ada mawar, itu mawar-warna kehidupan. Bermacam-macam kehidupan seseorang itu mawar. Kenongene kenengono. Nah, itu yang terakhir, kenengene kenengono itu istilahnya ada orang yang baik, ada orang yang belum baik. Bukan buruk tapi belum baik.
Terus kantil itu melambangkan itu kantil marang Gusti Allah, marang Gusti. Jadi kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita sehari-hari kita perbuat, istilah ngerasani wong apa menjelekkan seseorang, namanya manusia, itu setelah ingat akan dosanya maka kantil marang Gusti. Jadi ingat dengan Allah sehingga akhirnya orang itu akan menjadi baik. Ini cerita dari kembang kantil. Dan fungsi pusaka ini adalah boleh dikatakan untuk pengobatan, karena beliau dulu juga seorang sesepuh yang bisa melantari atau perantara dia, orang punya penyakit apa, punya keinginan apa, dengan perantara beliau itu dulunya alhamdulillah bisa tercapai dan bisa penyakitnya bisa hilang dan sembuh seperti sedia kala. Itu yang punya pusaka ini dulu bilangnya kayak gitu. Ini namanya Sekar Wijaya Kusuma. Ini benda peninggalan sangat luar biasa. Jadi simple untuk dibawa kemana saja karena wujudnya kecil. Beda dengan keris atau tombak, itu memang untuk berperang, dan bila digunakan tombak dan keris itu hanya di rumah saja, tapi kemukjizatannya itu ikut. Kalau ini enggak, kalau ini harus dibawa di dompet atau di kantong. Ini jenis pusaka-pusaka sesepuh semuanya. Kalau ini era-era Mataram Majapahit yang tadi saya terangkan itu. Cukup sekian saudaraku. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan mengagungkan sebuah benda, karena benda hanyalah sebuah perantara. Kehilafan, kekurangan milik kita semua, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari Pusaka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntutan gentayangan tan sakaweru bedo